Selamat berjumpa kembali melalui media ini di Sapa di Tanah. Bagaimana kabar saudara-saudara semua? Saya terus berharap, berdoa saudara-saudara senantiasa sehat dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi hari ini untuk merenungkan sabda Tuhan dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 yang menjadi bahan utama dalam perenungan ibadah-ibadah di seluruh gereja Toraja hari ini. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu Tuhan terus menopang kehidupan kami sehingga kami tiba lagi di minggu kedua di bulan Maret di tahun 2021. Semua itu terjadi karena pertolonganmu yang senantiasa mengasihi kehidupan kami semua. Saat ini kami akan merenungkan lagi sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah ya Tuhan. Kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bilangan 21 ayat 4-9 berkata, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke sana ke antara bangsa itu yang memanggil mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah memandang sumber kehidupan. Memandang sumber kehidupan. Ada kisah klasik tentang orang buta yang saya yakini saudara-saudara sudah pernah mendengarkan. Kisah itu, kisah yang bercerita tentang ada 3 orang buta yang kemudian meraba gajah lalu mengidentifikasi gajah itu masing-masing dengan hasil perabaan mereka dari apa yang mereka pegang. Jadi ada orang pertama yang memegang telinga gajah dan mengatakan bagi banyak orang, jika gajah itu ternyata seperti sebuah permadani yang lebar. Itu untuk orang pertama. Jadi dia pegang telinganya itu gajah dan dia buta, lalu kemudian dia mengatakan, oh gajah itu seperti sebuah permadani yang lebar sekali, yang besar. Lalu orang kedua yang kebetulan dia memegang belalai gajah, hidungnya gajah itu, dan dia mengatakan mengidentifikasi gajah itu sebuah pipa yang panjang, yang kuat dan sekaligus suka merusak. Itu identifikasinya orang buta yang kedua pada gajah. Sedangkan orang ketiga yang kebetulan memegang kaki gajah, dia mengidentifikasi jika gajah itu seperti sebuah tiang yang besar dan kuat. Binatang yang sama diidentifikasi oleh 3 orang buta, hasilnya beda-beda identifikasi mereka itu. Nah, ada banyak pemaknaan dari kisah ini. Tentu masing-masing kita bisa lihat dari mana dan dari sisi mana yang ingin kita sampaikan. Tapi umumnya cerita ini digunakan untuk sebuah hal yang disebut persepsi atau pendapat, bahwa setiap orang sangat mungkin memiliki pendapat yang berbeda-beda sebagai akibat dari di mana dia berdiri, di mana posisinya, di mana dia memandang, di mana dia melihat, atau di mana dia memegang atau meraba sesuatu yang berbeda. Maka hasil penglihatannya juga, hasil pengamatannya juga akan berbeda. Jadi seperti gajah tadi, masing-masing punya persepsi karena tempat mereka memegang atau berdiri itu berbeda-beda. Nah sialnya, karena tempat berdiri itu berbeda, tidak sama, tapi kadang-kadang kita merasa tempat kita berdirilah yang paling tepat dan orang salah. Itu bahaya. Tapi saya tidak akan mengambil posisi itu hari ini. Saya tidak akan mengambil pemaknaan soal persepsi yang berbeda-beda, karena tempat kita berbeda, cara kita melihat berbeda, tidak akan ada pada posisi itu. Saya lebih melihatnya dalam kaitan dengan apa yang kita bacakan tadi, di mana orang Israel tidak ada yang buta. Kan kalau cerita tadi,
3 orang buta. Tapi dalam bacaan kita, orang Israel tidak ada yang buta. Mereka semua melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup mereka secara utuh, dan tidak ada habisnya itu karyanya Tuhan bagi mereka. Namun ternyata mereka buta pada cintanya Tuhan. Itu yang akan kita elaborasi hari ini. Tidak ada yang buta di antara orang Israel, tapi ternyata mereka buta bagaimana cintanya Tuhan yang besar itu dinyatakan bagi mereka. Mereka kan semua tahu bagaimana cerita soal 10 tulah yang ditimpakan bagi orang Mesir ketika mereka masih ada di Mesir. Kan bukan hal mudah itu. Hal yang spektakuler dan hal yang incredible, luar biasa itu, di mana air menjadi darah, ada kata, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada penyakit sampar pada ternak, ada bara, ada hujan es, ada belalang, ada gelap gulita, dan terakhir anak sulung orang Mesir mati. Mereka melihat peristiwa itu. Mereka menjadi saksi hidup dari peristiwa itu. Mereka tahu seluruh peristiwa itu, di mana pada saat yang sama ketika mereka sudah keluar, mereka juga menjadi saksi mata langsung dari laut Teberaung yang terbelah dua, di mana mereka bisa berjalan dengan aman dan luput dari kejaran kekuatan Mesir. Mereka semua melihat dan menyaksikan itu secara langsung. Mereka juga saksi dari adanya tiang awan, mereka saksi dari adanya tiang api. Di malam hari juga soal air pahit menjadi bisa diminum. Dan masuk yang menjadi sorotan bacaan kita, manna yang adalah roti pemberian dari Tuhan setiap hari. Mereka semua menjadi saksi dari karya Tuhan yang hebat, yang spektakuler itu bagi hidup mereka. Makanan yang diminta Tuhan untuk diambil secukupnya kan itu manna. Tapi meskipun ada yang ambil sepenuh kekhawatiran atau mungkin seukuran dengan kerakusan mereka, jadi ada manna yang diberikan sesuai dengan kemampuan dan secukupnya untuk hari itu, karena besok akan ada lagi, bukan kata Tuhan. Dan ternyata ada yang mengambil berdasarkan ukuran kekhawatiran atau mungkin mengambilnya berdasarkan ukuran kerakusan mereka. Ya hasilnya mana yang diambil berdasarkan ukuran kekhawatiran dan ukuran kerakusan, ya hasilnya membusukkan, tidak bisa dimakan. Nah ini memang unik. Kita sering berdoa, Bapa kami berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Tapi bungkusannya ibu-ibu kadang-kadang sangat lebih dari cukup, dan orang tidak kebagian. Tapi tidak terlalu banyak sekarang ya. Kalau dalam bahasa Toraja, bahasanya menarik. Dengkan itulah lasilasana laki kande. Tapi kadang-kadang doanya berubah, dengkan itu laki posasatna. Tentu orang Toraja mengerti itu. Itu tentu menjadi perenungan yang menarik. Nah, apakah Israel tidak mengalami kecukupan? Atau apakah Israel mengalami kekurangan? Apakah mereka kelaparan? Apakah mereka dalam keadaan yang begitu luar biasa menderita dalam perjalanan ini? Jika kita membaca seluruh kisah perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, kita bisa tiba pada kesimpulan mereka tidaklah pernah kekurangan. Itu. Jadi apakah mereka kekurangan? Tidak. Apakah mereka kelaparan? Tidak. Apakah mereka ada dalam keadaan yang tidak cukup? Kalau kita membaca secara utuh keseluruhan perjalanan itu, mereka sebenarnya tidak pernah mengalami yang disebut penderitaan, kekurangan, atau kelaparan. Karena selalu ada Tuhan tepat pada waktunya dan menjamin hidup mereka di padang gurun. Nah, saudara-saudara, jika secara prinsip mereka tidak pernah kekurangan, apa yang terjadi jika demikian hal? Mereka tidak kelaparan, mereka tidak kekurangan, mereka tidak kecukupan, mereka tidak mengalami yang disebut mereka tidak cukup. Lalu kalau begitu, apa yang terjadi dengan hidup mereka? Paling sedikit yang kurang adalah rasa syukurnya pada apa yang telah Tuhan kerjakan. Paling sedikit yang kurang pada mereka adalah rasa sabarnya dibentuk oleh Tuhan. Paling sedikit yang kurang pada mereka adalah rasa kagum pada seluruh karya Tuhan selama perjalanan hidup mereka di padang gurun. Begitu. Mereka tidak kurang makan, tidak kurang minum, dan kemudian juga bicara soal ketidakcukupan, mereka tidak alami itu. Yang kurang adalah kurang sabar, kurang syukur, dan kurang kagum pada bagaimana Tuhan berkarya bagi mereka. Alhasil karena mereka kurang tadi, yang kurang adalah kesabaran itu, rasa syukur dan rasa kagum, mereka kemudian menjadi marah, ngambek, menggerutu, ngoceh, dan banyak lagi sama Tuhan dan Musa. Kan begitu. Itu yang ada di ayat 5 bacaan kita tadi. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Kan kalau saudara-saudara memperhatikan dua kalimat itu, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, itu kan mengerikan. Mengapa kamu memimpin kami keluar? Itu mereka pertanyakan. Padahal
Kalau saudara-saudara membaca Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7, di situ dikatakan begini. Aku, maksudnya di sini Allah, telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka. Bayangkan, Allah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Artinya ketika mereka di Mesir, mereka yang meminta, berseru supaya penderitaan itu diangkat oleh Tuhan. Dan pilihan Tuhan untuk mengangkat mereka adalah keluar dari tanah Mesir, supaya mereka tidak menderita. Artinya, yang membuat mereka keluar dari Mesir adalah permintaan mereka juga. Keinginan mereka lah sebenarnya. Harapan dan seruan mereka lah kepada Tuhan untuk lepas dari penderitaan di Mesir. Dan itu dijawab oleh Tuhan. Kan jelas, mereka menderita, ditindas, dianiaya di Mesir. Dan karena itu mereka yang minta untuk dilepaskan oleh Tuhan. Dikabulkan Tuhan permohonan mereka kan? Dikabulkan. Tapi bacaan kita justru kali ini mereka mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa atas permintaan mereka sendiri. Itu kan lucu. Mereka yang minta dikabulkan, lalu ternyata disesat. Kita merenungkannya, maunya kita ini sebenarnya apa? Sangat sering kita menjadi orang yang dengan entengnya memandang rendah atau menginjak-injak cinta dan pemeliharaan Tuhan karena ekspektasi kita itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tentu mereka punya ekspektasi ketika mereka keluar dari Mesir, tapi ekspektasi itu tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka jalani, menggerutu Tuhan. Saya tidak akan masuk dalam contoh praktis kali ini, tapi silakan renungkan sendiri kalimat ini. Saudara-saudara atau kita ini banyak berdoa agar diberikan banyak duit, banyak uang oleh Tuhan, atau kita banyak berdoa karena kita tahu bahwa itu lebih menopang hidup kita dibanding dengan segudang uang sekalipun. Saya ulang pertanyaan kalimat ini. Kita banyak berdoa, kita berharap agar diberikan banyak uang atau banyak duit oleh Tuhan, atau kita banyak berdoa karena kita tahu bahwa itu lebih mampu menopang hidup kita dibanding dengan segudang uang kita sekalipun. Silakan renungkan saja kalimat itu. Mengapa Israel ngoceh, menggerutu, ngambek dan lain-lain? Ya karena kurang sabar, kurang syukur, dan kurang kagum. Jika Tuhan sementara merangkai hidup mereka menuju pada kesempurnaan, kan begitu. Mereka lupa itu, mereka abai pada itu bahwa mengapa mereka harus menggerutu, karena itu kurang kagum, kurang syukur, kurang sabar pada Tuhan sementara merangkai hidup mereka menuju ke kesempurnaan hidup di tanah Kanaan. Sikap mereka yang berkutat pada 3 hal tadi menjadikan pada akhirnya mereka dihukum Tuhan dengan ular tedung, dan banyak dari antara mereka yang mati. Itu dalam ayat yang ke-6 bacaan kita tadi. Bukan hal baru ya, karena kita kurang sabar menjalani hidup dan pekerjaan, maka semua yang salah di mata Tuhan kita angkat dan ambil. Akhirnya jadi bencana dan kematian. Karena kurang sabarnya kita untuk kemudian menjalani peran kita sebagai bagian dari anak-anak Tuhan yang menjalani pekerjaan kita. Kurang sabar dari hasil pekerjaan itu, ya sudah, kita mengambil langkah yang salah di mata Tuhan yang kita anggap bisa memenuhi ambisi dan ekspektasi kita. Ujungnya adalah bencana dan kematian, ular tedung, kan begitu. Kita kurang bersyukur atas kasih Tuhan, ambil jalan kompas yang ujungnya ternyata jurang dan lembah kematian. Kita digigit dan dimatikan oleh ular tedung. Kita kurang kagum pada cinta Tuhan, lari dari hukum-hukumnya. Hasilnya kita memetik buah penyesalan dari tindakan kita sendiri, tiba pada ular tedung, kematian, saudara-saudara. Kurang sabar diberi Tuhan pekerjaan, kita main judi lah, tedong tetarung lah, main sabung ayam lah, karena dianggap cara itu terbaik untuk dengan singkat mencari dan mendapatkan uang yang banyak. Padahal kita tahu itu. Kita kurang sabar disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang baik. Pikiran kita macam-macam kalau penyakitnya kita ini pemberiannya sesama. Orang Toraja sering katakan pak patama-tama tolino. Padahal karena kita yang kurang menjaga makanan masuk di mulutnya kita, lalu kita sakit, tapi penyakitnya kita anggap pak patama-tama atau masukannya orang lain. Kurang sabar menanti pasangan hidup misalnya. Generasiku sudah pada punya pasangan, sudah pada nikah, sudah pada kawin, saya ketinggalan. Ya sudah, kita kurang sabar merangkai bagaimana Tuhan menata hidup kita. Ya sudah, pokoknya yang penting kita nikah.
Terakhir kita yang penting kita nikah, prinsipnya adalah saya juga mau nikah. Terakhir pisah karena macam-macam alasan. Kenapa? Karena kita tidak matang dan tidak mendoakannya dengan baik, tidak sabar menunggu bagaimana Tuhan merangkai hidup kita. Kita pisah karena alasan sudah tidak cocok lah, apalah dan seterusnya. Padahal waktu baru nikah semuanya cocok-cocok saja. Itu karena merasa sekarang pasangannya sudah kurang ganteng lah, kurang cantik lah, dan macam-macam alasannya. Kalau saudara-saudara merenungkan, apakah pasca orang nikah dan lama orang nikah semuanya menjadi kurang? Semuanya serba kurang? Mestinya tidak ada ya. Justru kalau orang habis nikah, habis kawin itu banyak yang kelebihan. Kan rata-rata sudah kelebihan umur toh. Kan begitu, itu sudah pasti juga kelebihan, kadang-kadang bertambah berat badan seringkali, dan tentu juga kita bertambah dekat. Kenapa kita bertambah dekat? Kan sudah kelebihan kedekatan. Dulu waktu pacaran mungkin hanya sekali seminggu atau beberapa kali dalam beberapa waktu lamanya, tapi ketika menikah kan kedekatan itu justru sangat kelebihan. Bangun pagi sudah dia yang ditemui, tidur dia lagi yang ditemui. Mestinya tidak ada yang kurang, justru semuanya lebih. Tapi kan itulah tadi, Israel dihukum Tuhan karena tindakan dan pilihan mereka sendiri. Mereka pada akhirnya menyesal karena sudah mendapat dampak dari tindakannya. Ya, kematian dipagut ular tedung. Itu dampak dari pilihan mereka yang tidak sabar, kurang bersyukur, dan kurang kagum pada kasih Tuhan. Dampaknya adalah kematian. Nah, itu juga sering menjadi kebiasaan kita. Jika kebiasaan kita yang salah, belum berbuah, belum tiba pada resiko, belum mendapatkan dampak yang buruk, ya kepala batu betul kita ini. Keras kepala kita jika kita ditegur, jika ada dosa, ada kesalahan kita yang kita merasa belum berbuah, belum mendapatkan dampak yang buruk, ya sudah. Kita menjadi orang yang keras kepala, ditegur keluarga, orang tua, ditegur gereja. Jawaban kita, ini hidupku, ini urusanku, ini tanggung jawabku, jangan urus urusanku, dan macam-macam sebagainya. Orang main judi ditegur, jawabannya kadang-kadang, bukan uangnya kamu saya pakai, ini uangku. Padahal kita tahu itu salah dan bisa berdampak salah, bisa berdampak bencana, tapi ya sudah. Kadang-kadang kita menjadi orang yang keras kepala. Mengapa dijawab begitu? Karena menurut kita judi itu bagus dan mendatangkan keuntungan. Entah nanti buah apa yang datang, mungkin sudah jual rumah, jual tanah, anak-anak sudah bisa sekolah, baru kemudian menyesal, itu terlambat. Saya mau katakan begini, jangan menunggu dosa itu berbuah, saudara-saudara, baru bertobat. Jangan pernah menunggu sebuah dosa itu meledak, baru bertobat. Jangan. Itu tidak ada obatnya. Beri dan berat untuk keluar dari penjara di mana itu sudah berakar kuat. Jangan menunggu dia matang. Jangan, baru kita mau bertobat. Meskipun harus juga sadar sepenuhnya di ayat 8-9 menjadi jaminan jika selalu ada cara Tuhan yang tidak terjangkau dengan akal dan pikiran kita untuk menolong setiap anak-anaknya yang bertobat. Sumber petaka bencana bagi Israel yang ular tedung tadi ternyata di tangan Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber berkat, dan sumber keselamatan. Ular tedung diubah menjadi ular tembaga sebagai simbol Tuhan mengubah kematian menjadi kehidupan. Ular tedung tadi, saudara-saudara bisa membandingkan ular tedung ini dengan logo Ikatan Dokter Indonesia yang ternyata juga menggunakan ular ya. Apakah ada kemiripan? Saya tidak tahu. Tapi itu juga menjadi simbol dari Ikatan Dokter Indonesia di Indonesia soal ular itu. Dan itu hanya bisa terjadi jika setiap orang mau bersedia melihat pada apa yang Tuhan kerjakan. Jadi dari ular tedung yang mendatangkan bencana di tangan Tuhan, simbol ular ini menjadi kekuatan, menjadi kesembuhan, menjadi kelepasan. Tapi syaratnya orang harus mau melihat. Kan begitu. Tuhan sudah berkarya, tapi dibutuhkan kita melihat, dibutuhkan pandangan kita, dibutuhkan kita berbalik untuk melihat itu. Bukan tetap pada kebiasaan yang lama, pada cara kita yang lama, dan seterusnya. Tidak ada yang tidak bisa diubah oleh tangan Tuhan yang perkasa dan maha kuasa. Bencana sekalipun itu di tangan Tuhan bisa menjadi berkat. Dalam bahasa umum kan kita sering mengatakan tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Semuanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Memang tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Yang susah adalah kita bersedia untuk menoleh, berbalik, melihat pada kebenaran dan kuasa Tuhan yang mengubahkannya. Itu yang susah. Memang tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Tapi yang kadang-kadang mustahil di kita adalah berubah, berbalik kepada kuasa dan kehendaknya. Itu penting. Tidak ada cerita bahwa Tuhan tidak akan mendengar dan mengubah jalan hidup
kita untuk menjadi berkat. Tidak ada kisahnya itu untuk menjadi lebih baik. Tuhan itu sudah merancang hidup kita, menjalani hidup sesuai dengan rancangan yang semula, menjadikan semuanya menjadi sungguh amat baik. Itu rancangan cita-cita dari kehidupan yang dibuat oleh Tuhan. Titik masalahnya, kita mau atau tidak mengubah atau mengalihkan pandangan kita pada apa yang dirancang oleh Tuhan, pada apa yang disiapkan oleh Tuhan, atau kita terus nyaman dan senang dengan zona nyaman kita setiap hari. Ini penting. Yang sudah terus-menerus kita hidup, kita anggap itulah yang nyaman, itulah yang menghidupkan, itulah yang memberkati kita. Zona nyaman itu, saya tidak mengatakan bahwa jika zona nyaman itu selalu tidak selaras dengan rancangan Tuhan, tidak. Tapi jangan pernah berhenti untuk terus mengevaluasi zona nyaman kita, apapun itu. Sudah searahkah dengan kehendaknya atau tidak? Bagaimana caranya? Ya, baca dan renungkan lagi renungan minggu lalu, hukum yang menjaga kekudusan hidup. Karena dengan terus ada dalam kasih Tuhan, zona nyaman kita bisa berubah dan menjadi aman karena kita dekat dengan sumber kehidupan yang adalah air hidup dan roti kehidupan. Jadi Tuhan ada untuk mengubah segala sesuatunya menjadi baik. Pilihan sikapnya kita adalah maukah kita memandang pada apa yang dikerjakan oleh Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Jadi segala perkara yang dialami sangat mungkin berujung pada sesuatu yang membawa kita pada kecelakaan dan seterusnya, tapi di tangan Tuhan itu bisa berubah menjadi kehidupan. Persoalannya adalah maukah kita menoleh atau terlanjur nyaman dengan zona nyaman kita, terlanjur menikmati zona nyaman kita lalu kita sulit menikmati zona nyaman Tuhan yang adalah sumber hidup satu-satunya, sebagai air hidup, sebagai roti hidup, sebagai sumber kehidupan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita sepanjang air hayat hidup ini. Karena itu teruslah berkarya, teruslah berbuat untuk kemudian menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber penopang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pengasihan kekal, bersyukur kepadamu kami boleh merenungkan sabdamu hari ini. Tuhan dimuliakan. Kami terus berdoa untuk hidup kami, tanggung jawab kami, panggilan kami. Tuhan menolong kami, seluruhnya kami kerjakan dengan baik. Kami berdoa jika ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh, sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang terus-menerus menikmati kehidupan ini, bersyukur atas cinta Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan terus berkarya untuk gereja. Kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin gereja, para pelayannya, menata pelayanan untuk terus menjangkau umat-Mu dalam masing-masing hidup secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Tuhan menolong kami. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kalian dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua.